innallaha lama'al muhsinin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kades yang hadir pada kesempatan kali ini, yang saya hormati Bapak Kadus yang juga hadir, yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, begitu juga yang saya hormati hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Nurul Rahman yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada majelis yang mulia ini semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dari sekian banyak anugerah, tidak ada anugerah yang lebih mahal daripada anugerah agama. Anugerah agama inilah hadirin yang mulia yang menjadi tolak ukur cintanya Allah kepada seorang hamba. Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Kalau untuk urusan dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan pada semua orang. Orang itu Allah cintai dapat dunia, tidak Allah cintai juga dapat bahagian dunia. Solat dia dapat dunia, enggak solat pun juga Allah berikan dunia. Taat pada Allah dapat dunia, enggak taat pun juga dapat dunia. Kenapa? Dunia itu bukan tolak ukur kecintaan Allah pada seorang hamba. Wala yu'tid din illa liman yuhib. Tapi kalau untuk urusan agama, agama ini anugerah mahal. Tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah agama kecuali hanya pada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka bersyukur kita pada Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita anugerah agama, taufik taat pada Allah, datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini menjadi tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita semua. Dan kita berharap dengan diberikannya taufik agama ini, kita syukuri satu harapan, kita terus digunakan mengamalkan agama, terus diistiqomahkan oleh Allah mengamalkan agama. Harapannya satu, tidak ada yang lain, kita mati dalam keadaan taat pada Allah, dipanggil oleh Allah dalam keadaan mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian rutin bulanan kita membahas tentang fikih ibadah. Kita masih dalam pembahasan fikih toharoh. Sedikit demi sedikit kita telah kaji. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam pembahasan babul ghusli. Bab pembahasan tentang babul ghusli, bab tentang mandi. Bapak Ibu yang mulia, kita orang Islam ini, setiap orang di antara kita yang hadir tentu hari-hari kan mandi juga. Sangat jarang orang yang tidak mandi. Kalau ada orang nggak mandi biasanya kan kurang sehat, nggak normal. Manusia normal, orang Islam yang normal itu pasti mandi. Kalaupun tidak tiap hari ada itu. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam satu hadis, mandi Jumat itu dalam satu hadis dinyatakan wajib bagi setiap orang Islam. Dan ini pendapat yang diambil oleh Al-Imam Malik.
Mazhab kita Syafi'i enggak, mandi Jumat itu sunnah. Tapi maknanya paling tidak orang tuh kalau nggak mau mandi tiap hari, ya masa hari Jumat dia nggak mandi. Mungkin daerah kita daerah panas, daerah kita ini tinggal di daerah Riau, Pekanbaru, sekitarnya, Sungai Pinang sekitarnya ini panas, nggak disuruh pun mandi 2 kali sehari. Tapi kalau daerah-daerah yang dingin, nah itu lain ceritanya. Terkadang kan ada orang nggak mandi-mandi. Nah makanya walaupun daerah dingin sekalipun jangan sampai ninggalkan mandi. Kok daerah betul-betul dingin paling tidak mandi 1 minggu 1 kali. Ini kalau daerahnya daerah gunung, daerah salju dan semisalnya. Bapak Ibu yang mulia, lah sekarang kita sudah sering mandi, tapi kita ingin tahu mandi kita ini sudah sesuai atau belum dengan syariat. Terutama pembahasannya di sini tentu yang berkaitan dengan mandi wajib. Pertama, Bapak Ibu yang mulia, kita harus ketahui bahwa mandi itu ada beberapa hukum di dalamnya. Paling tidak seperti kajian-kajian yang sudah lalu kita ketahui bahwa hampir hukum itu lari perginya kepada 5 perkara. Mandi juga sama. Pembahasan mandi pun hukumnya juga tidak keluar dari 5 perkara ini. Yang pertama, mandi itu ada kalanya wajib. Kenapa bisa jadi wajib? Ya pertama memang mandi wajib itu ada 6 perkara kan mandi wajib. Di antaranya karena keluar mani. Mandi wajib itu diantaranya perempuan haid, nifas, sudah suci wajib mandi. Kemudian diantara mandi wajib itu lagi orang meninggal dunia mandi wajib. Orang mati itu mandinya wajib. Kalau nggak dimandikan memang yang mati nggak punya tanggungan dosa, yang hidup jadi dosa. Orang Islam yang mati meninggal dunia wajib itu mandi. Nah, ini contoh yang pertama, mandi wajib. Atau mandi itu sunnah tapi dia nazarkan. Saya, kata satu orang, dia nazar hari Jumat nanti saya nazar mandi Jumat. Mandi Jumat itu sunnah, tapi karena dia nazarkan jadi wajib. Jadi mandi itu ada kalanya wajib. Yang kedua, mandi itu hukumnya sunnah. Nah, ada beberapa contoh mandi sunnah. Mandi sholat Jumat, mandi hari Jumat, kemudian mandi untuk menghadiri Idain, sholat 2 hari raya. Ingin kita ini sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu mandi sunnah. Ini yang kedua, mandi sunnah. Yang ketiga, ada namanya mandi itu makruh. Loh, kok bisa mandi makruh? Ya, ini harus kita pahami. Hampir hukum fikih ini larinya 5 perkara ini: wajib, sunnah, makruh. Mandi makruh itu contohnya apa? Mandi dengan cara inghimas. Inghimas itu menyelam. Mandi dengan cara menyelam bagi orang yang sedang berpuasa. Sudah tahu dia puasa, mandi nyelam pula. Maka bagaimana hukumnya? Makruh. Mandi itu hukumnya makruh dengan cara inghimas. Walaupun mandinya mandi wajib. Jadi ada orang junub di bulan Ramadan, mandi wajib, dia puasa. Kok bisa? Ini cerita panjang nanti kan. Singkat cerita, bulan Ramadan mandi wajib. Nah, walaupun mandi wajib, kok dengan cara menyelam inghimas itu makruh. Karena masuk ke dalam rongga-rongga tubuh bisa-bisa nanti batal puasanya. Jadi untuk menjaga puasa, mencegah batalnya puasa itu, maka perkara-perkara yang mengarah ke sana tuh dilarang, ditahan, dicegah. Di antaranya inghimas. Ini mandi makruh. Kemudian yang keempat, ada mandi itu namanya tadi mandi sunnah. Mandi yang keempat, mubah. Ya, mandi mubah itu mandi karena mungkin badan kita sedang ingin karena panas, kemudian dia ingin mendinginkan badan. Litabarrud, bahasa Arabnya litabarrud, ingin mencari dingin.
dan tanpa ada niat ibadah di dalamnya. Jadi agama itu perbedaannya dalam niat. Kalau nggak ada niat, pulang kerja, pulang dari kebun, pulang dari sawah, pulang dari kedai, kemudian pergi ke kamar mandi, tahu-tahu mandi, nggak ada niat apa-apa, ini namanya mandi mubah. Boleh saja, mubah tuh boleh, nggak ada pahala, ya nggak dapat dosa, namanya mubah. Yang terakhir, hukum mandi itu haram. Lah kok ada mandi haram? Iya, ada orang mandi, tapi mandinya pakai air curian, air yang gosok, air tetangga dia ambil, kemudian dia gunakan, itu namanya gosok. Air orang lain tanpa izin dia pakai, maka mandinya itu ya sah saja, tapi haram hukumnya. Kenapa? Mandi menggunakan air yang bukan miliknya dan tanpa izin. Dan untuk hukum haram ini para ulama membagi menjadi dua tadi. Mandi haram ada kalanya haram ma'as-sihah, mandinya haram tapi sah. Seperti tadi, mandinya itu menggunakan air yang bukan milik dia, mencuri, mungkin dia junub atau hal lain sebagainya. Mandi sunnah kata dia, mandi Jumat, tapi mengherankan kok mandi Jumatnya pakai air curian. Mandinya sah tapi haram. Yang kedua, mandinya itu haram dan tidak sah. Contoh, wanita yang sedang dalam kondisi haid, masih haid, belum suci, mandi tujuannya untuk mensucikan diri, maknanya suci, ini nggak bisa, haram dan tidak sah. Lah perempuan kalau datang bulan terus apa nggak boleh mandi? Boleh, cuma niatnya jangan untuk mandi wajib karena bersuci, itu yang salah. Mau mandi silahkan aja, cuma kalau niat sama seperti perempuan yang dia itu sedang haid, sedang datang bulan, tahu-tahu wudu, tujuan untuk bolehnya sholat, ya nggak bisa. Haram kok sholat malah niatnya untuk wudu, sama seperti tadi. Maka untuk urusan haram tadi terbagi, ada kalanya haram ma'as-sihah, haram tapi masih sah. Yang kedua haram tapi tidak sah. Ini hampir dalam setiap pembahasan yang bahkan di kajian-kajian sebelumnya, hampir setiap hukum, setiap perkara itu lari hukum dalam fikih ini 5 perkara. Contohnya kemarin juga dalam urusan siwak, hukum aslinya ada, tapi nanti dilihat kondisi, suasana, keadaan, maka lari hukum itu bisa kepada salah satu dari 5 perkara ini. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, maka ini urusan mandi ini perlu kita perhatikan, sehingga supaya kita tahu tidak betul mandi kita, apalagi nanti berurusan dengan urusan yang wajib, mandinya mandi wajib kemudian mandinya tidak benar, maka efeknya nanti membuat mandinya tidak sah. Ketika mandi tidak sah, maka nanti mandi itu salah satu bab bersuci. Mandinya nggak sah, sholatnya nggak sah. Kalau sudah sholat tidak sah, maka bagaimana? Dia dalam tanggungan dosa besar. Maka banyak orang dikarenakan tidak mau meluangkan waktu untuk agama, nampaknya ibadah, tapi ibadahnya satu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering para ulama menyampaikan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orang yang beramal tanpa ilmu, dia beramal, buat ibadah, sholat juga, mandi juga, tapi nggak ada ilmu dalam amalan itu, nggak tahu tata caranya, mardudah, a'maluhu mardudah, amalnya tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujibatul ghusl, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ini tadi sudah kita sentuh sedikit. Jadi ada berapakah perkara yang mewajibkan mandi, ini juga kita harus tahu, sehingga ketika salah satu dari perkara yang akan kita sebutkan, ini ada 6 perkara, kalau terjadi maka berarti jadi wajib mandinya. Selain 6 ini maka tidak wajib. Dan dari 6 perkara ini dibagi pula menjadi 2. Dari 6 perkara ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, bahagian yang pertama ini terkhusus untuk wanita, perempuan.
Kemudian bahagian yang kedua, umum, laki-laki juga, wanita juga. Jadi perkara yang mewajibkan mandi itu ada yang khusus untuk perempuan. Yang khusus tadi sudah kita sentuh sedikit pembahasannya, yaitu khusus untuk wanita yang mewajibkan mandi penyebabnya pertama haid, datang bulan suci maka wajib mandi. Yang kedua, nifas. Nifas ini darah yang mengiringi setelah kelahiran. Umumnya nifas itu kan 40 hari. Selesai nifas, wajib mandi. Penyebab wajibnya apa? Ya nifas itu. Yang ketiga, yang khusus lagi bagi wanita, wiladah. Karena melahirkan. Lah ini yang hampir banyak tertinggal ya. Kalau untuk urusan haid, nifas umumnya perempuan paham. Tapi wiladah ada beberapa perempuan yang tidak ngerti. Setelah melahirkan itu ada kewajiban namanya mandi karena melahirkan. Melahirkan beda, nifas beda lagi. Jadi 3 perkara ini khusus kewajiban perkara yang mewajibkan mandi khusus untuk para wanita. Kemudian bahagian yang kedua, baik dia laki-laki, ini umum, laki-laki ataupun wanita, maka kalau terjadi perkara-perkara yang bahagian kedua ini maka wajib hukumnya mandi untuk mereka. Yang pertama, al-jima. Jima ini bersetubuh. Entah itu bersetubuhnya dengan manusia, dengan binatang sekalipun, wajib mandi. Bersetubuhnya keluar air mani ataupun tidak, wajib mandi. Al-jima. Yang kedua, wa khurujul mani, keluar mani. Nah, ini beda kan? Ada orang yang nggak bersetubuh tapi kan keluar mani. Kalau tadi bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak, inzal ataupun tidak, wajib mandi. Karena ada beberapa pemahaman yang beredar. Ini fatwa dalam fatwa Imam Syafi'i yang kita bacakan. Kalau ada yang keluar dari itu ini agak aneh, jangan diikuti. Ada beberapa pendapat nanti yang mungkin, Ustadz saya pernah dengar katanya kalau bersetubuh, kalau tidak keluar air mani nggak wajib mandi. Nah, itu pendapat sangat lemah. Al-Imam Syafi'i seperti tadi menyampaikan bersetubuh, jima bahasa Arabnya, baik keluar mani ataupun tidak, maka wajib mandi. Wajib. Hadis Nabi jelas, ketika 2 khitan, bahasa hadisnya, ketika 2 khitan bertemu, faqad wajabal ghusl, maka wajib mandi. Ini hadis Nabi. Di situ Nabi hanya menerangkan ketika 2 khitan bertemu. Maknanya 2 khitan itu kemaluan laki-laki perempuan bertemu, maka wajib hukumnya mandi. Hukum yang tersendiri nanti khurujul mani, keluar air mani, maka itu juga wajib mandi. Karena ada keluar mani itu kan nggak harus dia bersetubuh, mimpi, ihtilam, mimpi keluar mani, wajib mandi. Nah kalau mimpi, kalau istilah orang-orang itu sebagian mengatakan mimpi basah, mimpi dia bersetubuh dalam mimpi, mimpi bersetubuh, mimpi jima, tapi nggak keluar mani, nggak wajib mandi. Jadi kalau keluar mani yang mewajibkan itu memang keluarnya, nggak keluar tidak wajib mandi. Berbeda tadi dengan pembahasan jima. Wal maut yang terakhir, yang keenam atau pembahagian yang kedua, wal maut yang mewajibkan mandi adalah kematian. Mati orang Islam, dengan matinya dia keluar roh, nyawa dari tubuh, wajib hukumnya mandi. Tapi yang wajib bukan yang mati lagi, yang hidup. Kita yang ada, kita yang hidup ini hukumnya wajib memandikan orang yang meninggal dunia. Kalau tidak kita mandikan, ini memang hukumnya fardu kifayah. Tapi fardu kifayah Bapak Ibu yang mulia bukan berarti jadi ringan dan boleh ditinggalkan, tidak. Fardu kifayah itu tetap wajib. Namanya saja fardu. Fardu artinya wajib, kifayah artinya secukupnya. Maknanya kalau bilangan orang yang mengerjakan sudah cukup, ya memang gugur kewajiban.
Ada orang yang sudah ukuran kifayah mengerjakan, maka gugur kewajiban. Tapi kalau nggak cukup orang yang mengerjakan tadi, maka kewajiban tidak gugur. Akhirnya siapapun yang berada di sekitar mayat itu tadi, hukumnya menjadi berdosa, karena wajib hukumnya mandi bagi mayat orang Islam yang meninggal dunia. Tadi sudah kita bahas, mungkin dipertegas di sini oleh para ulama, al-ilaj, tadi pembahasan bersetubuh. Bersetubuh di sini jelas idkhalul hasyafah. Kullu ma yusamma farjan sawa'un akana kubulan aw duburan min adamiyyin aw ghairihi hayyin aw mayyit. Jadi masuk kemaluan satu ke kemaluan lain, maka itu mewajibkan mandi. Bahkan di sini diperinci kubulan am duburan, baik masuknya itu bukan ke kemaluan, ke dubur. Dua lobang yang biasa dikatakan dalam bahasa Arab, kubul dan dubur. Kubul tempat keluar air kencing, dubur tempat keluar buang air besar. Farji masuk baik ke kubul ataupun dubur, maka itu mewajibkan mandi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau ada orang gay, wajib mandi. Na'udzubillah, wal'iyadzu billah. Kemudian ditambahkan min adamiyyin am ghairihi. Tadi sudah kita terangkan, baik dengan manusia ataupun selainnya. Jadi enggak mesti manusia. Ada orang enggak sehat, otaknya gila, dengan binatang, itu pun wajib mandi. Hayyin aw mayyit, baik dia bersetubuh dengan orang yang hidup ataupun dengan mayat sekalipun. Ini kan banyak kejadian. Maka hukumnya semua mewajibkan mandi. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan juga dengan air mani tadi. Air mani sudah kita sedikit bahas. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan. Di dalam bahasa Arab ada beberapa jenis air yang keluar dari farji, kemaluan. Yang pertama namanya mani, mim nun ya, maniyun. Yang kedua madhi, mim dzal ya, madhi. Yang ketiga wadi, waw dal ya. Ini berbeda hukum dalam setiap pembahasannya. Kita akan perinci dalam ketiga jenis air yang keluar dari farji tadi. Yang pertama mani. Mani itu apa mani? Mani mungkin kita tidak terlalu perlu diterangkan karena definisinya itu jelas. Mani adalah ma'un abyad yatadaffaq hala khurujihi. Mani itu air yang keluar daripada farji, yatadab abyad, warnanya putih. Yatadaffaq bi khurujihi, keluarnya itu muncrat, bukan mengalir, enggak, muncrat. Itu memang definisi mani. Wa yakhruju bi syahwatin. Di antara definisinya lagi adalah keluarnya itu disebabkan syahwat. Itu mani. Wa yaqubu hurujahu futur. Kemudian selepas keluarnya mani itu langsung, biasanya ini tidak menjadi kaidah pasti tapi kaidah umum. Yaqubu khurujahu futur, selepas keluarnya mani itu akan lemas. Umumnya ada orang yang nggak lemas memang, lah itu pun juga termasuk mani. Itu kaidah umum tadi yang dibacakan, mani seperti apa. Yang kedua, ada air yang keluar dari farji manusia namanya madhi, mim dzal ya, madhi. Madhi itu apa? Ma'un abyad, air yang warnanya juga putih. Yakhruju 'inda thawrani syahwah, keluarnya juga mungkin penyebabnya dikarenakan syahwat. Tetapi
dia tidak seperti dengan mani tadi. Jadi keluarnya juga penyebabnya syahwat, tapi bukan karena seperti mani. Ini madhi ini nanti hukumnya di bawah akan ada. Yang terakhir namanya wadi, waw dal ya. Ma'un abiyat, air yang warnanya juga putih. Yakhruju ba'dal baul, mirip-mirip bentuknya dengan mani, tapi keluarnya itu biasanya ada penyebabnya. Setelah buang air kecil, dia ikut keluar. Bentuknya seperti mani. Dan penyebabnya ini biasanya karena orang tuh mungkin karena kecapean. Mungkin biasanya ada pekerja-pekerja capek, itu keluar. Tapi itu bukan mani, mirip mani. Lah itu namanya apa? Wadi, itu bukan mani. Lah hukum dari 3 jenis air tadi, mani, madhi, wadi, itu apa? Al-hukmu 'inda khuruji ahadiha. Al-mani, kalau mani jelas hukumnya ketika keluar maka wajib mandi. Wala yang udul wudu, tapi tidak membatalkan wudu. Kita sudah bahas Bapak Ibu yang mulia, mani tidak membatalkan wudu. Ini memang kalau tidak difahami akan bingung. Kenapa mani tidak membatalkan wudu? Karena mani itu ketika keluar dia mewajibkan perkara yang lebih besar daripada wudu. Wajibnya mandi. Maka wudu tidak dibahas lagi, karena dalam kaidah usul fikih ketika satu perkara diwajibkan kepadanya 2 hal, yang terberat ketika dikerjakan yang ringan menjadi hilang. Keluar mani itu bukan cuma wajib wudu sebenarnya, wajibnya mandi. Lah ketika mandi wajib, kenapa kok wudu jadi dibahas? Sehingga ketika ada orang yang dia mandi wajib dikerjakan, maka hadas kecil pun menjadi hilang. Jadi orang kalau sudah mandi wajib itu dihitung berwudu. Itu mandi wajib. Nah, jadi kalau mani keluar yang diwajibkan apa? Mandi. Madhi dan wadi, 2 air yang keluar setelah yang kita bahas tadi, ini hukumnya sama dengan baul. Hukumnya sama dengan air kencing. Jadi hukumnya itu sama dengan air kencing. Dia najis dan cukup dibasuh, selepas itu menjadi suci. Nah, kalau mani hukumnya suci. Air mani itu suci, bukan najis. Jijik itu pembahasan lain, karena berapa banyak benda itu suci tapi tidak bersih. Mani itu suci. Ustadz, saya pernah dengar katanya mani itu najis. Itu fatwa di luar mazhab Syafi'i. Di antara yang mengatakan air mani itu najis adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Jadi biar kita tahu, kok setelah kajian ini dengar pula kajian lain, katanya mani itu najis. Ya, itu bukan kata Imam Syafi'i. Ini perkataan daripada Imam Abu Hanifah dengan dalil-dalil yang beliau fahami. Al-Imam Asy-Syafi'i memiliki banyak dalil. Di antara dalil yang sahih adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, aku mengerok, dikerok bekas maninya Rasulullah daripada sarung dan tidak dicuci. Lah kira-kira kalau mani itu kena sarung, dikerok saja, itu bisa hilang total atau enggak? Dari hadis ini kata Imam Syafi'i, maka dari hadis itu nampak jelas bahwa mani itu suci. Jadi air yang keluar daripada farji manusia, ada namanya kencing, ada namanya mani, ada namanya madhi, ada namanya wadi. Dari sekian jenis itu, maka yang suci itu adalah mani, selainnya dihukumi najis. Nah, kalau ada yang mengatakan najis air mani, ya fatwa mereka berbeda. Itu pengikut Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Jadi ini mungkin dalam beberapa pembahasan di awal yang perlu kita pahami.
daripada pembahasan tentang bab ghusl, bab tentang mandi. Jadi mandi itu karena berkaitan tadi dengan mani, maka tentu beberapa air yang keluar daripada farji ataupun kemaluan manusia ini dibahas dalam pembahasan tadi. Mungkin sebelum kita lanjut kepada bab setelahnya, di antara Bapak Ibu ada yang hendak bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak kita lanjutkan, masih ada sisa waktu 10-15 menit. 15 menit lagi. Mungkin ada yang hendak bertanya? Ya Pak, silakan. Ya Pak. Ya. Jadi untuk urusan termakan mani itu kan nggak najis. Ulama ikhtilaf. Ini ada pembahasan tersendiri. Termakan mani itu barangnya jijik ya. Sebagian ulama ada mengatakan tidak boleh, sebagian yang lain karena mengatakan itu suci mengatakan boleh. Tapi ini jijik ya. Ini barang siapapun mengatakan itu mani itu jijik. Jadi ulama ada ikhtilaf. Sebagian membolehkan, sebagian tidak. Ya, karena jadi barang itu jangan kita fahami suci kemudian langsung halal, kan enggak. Banyak kan barang yang suci enggak halal. Kaca itu kan suci. Besi suci kan. Tanah suci. Boleh tanah dimakan. Jadi tidak semua yang suci kemudian langsung bisa dimakan. Lah cuma tadi setelah ditengok ini membahayakan atau tidak. Jadi penyebab di situ yang mengatakan tidak boleh karena khabith, menjijikkan. Ini ikhtilaf. Ikhtilaf itu terjadi perbedaan pendapat. Itu yang bisa saya jawab, semoga bisa memberikan jawaban. Ada yang hendak bertanya lagi? Ya, silakan. Setelah mandi wajib apakah perlu berwudu? Tadi sudah disampaikan bahwa orang yang sudah di sini sebenarnya ada pembahasan di bab 2 halaman setelahnya ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ingin mendengar tulisan fatwa dalam bahasa Arabnya, mas'alatun hal yang darijul hadatul asghar tahtal ghusli amla. Al hadatul asghar yang dariju wa yartafi'u walau lam yanwihi idza iktasala ghuslan wajiban ka ghuslil janabah wa lam yantaqid wudu'ahu athna al ghusli wala yang dariju wala yartafi'ul hadatul asghar idza iktasala ghuslan masnunan fala budda ay yatawadda'a qabla al ghusli aw ba'dahu aw fi athnaihi ma'a mulahadatit tertib. Jadi di sini seperti yang tadi disampaikan, kalau ada orang dia ini hadas besar, apakah hadas kecil jadi terangkat dengan dia menghidangkan hadas besarnya? Hadas kecil itu kan termasuk kentut, berak, kencing, itu kan hadas kecil. Lah kan ketika orang tuh hadas kecil ingin menghilangkan hadas kecil kan dengan wudu. Lah sekarang dengan mengerjakan kewajiban karena hadas besar dengan mandi, hadas kecil ikut terangkat atau tidak? Iya, ikut terangkat. Maknanya hadas kecilnya pun menjadi hilang. Dia dihukumi orang yang berwudu. Lah saya juga mau wudu lagi, ya silahkan. Tapi tentu ini perlu diperhatikan. Ya setelah di tengah-tengah itu ataupun setelahnya jangan dia kerjakan perkara yang membatalkan wudu. Menyentuh kemaluan batalkan wudu dan lain sebagainya. Kok kentut pula di tengah mandi, ya batal wudu. Jadi tetap harus menjaga hal-hal yang tidak membatalkan wudu. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada yang hendak bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, kita akan lanjutkan furudul ghusl. Sekarang masuk ke dalam pembahasan mandi itu sendiri. Jadi mandi ada pembahasan fardu-fardunya mandi, ada pembahasan sunnah-sunnahnya mandi. Untuk apa kita mengetahui fardu dan sunnah? Ini bukan maksud tujuannya untuk meninggalkan sunnah, jangan. Keteledoran bagi kita ketika belajar fikih, ketika kita tahu yang fardu-fardu, akhirnya yang fardu kita buat, yang sunnah kita tinggalkan. Ini orang gagal faham. Allah, itu kan sunnah saja. Ini belajar agama untuk ditinggalkan atau untuk diamalkan?
Maksud kita mengetahui fardunya wudu, sunnahnya wudu, mungkin ada beberapa kondisi yang memaksa kita dalam kondisi itu hanya mengerjakan fardunya saja. Ya sudah, buatlah fardu, yang sunnah mungkin ditinggalkan, tidak apa-apa. Contoh juga seperti wudu juga begitu. Kan ada fardunya wudu, ada sunnahnya wudu. Bukan berarti setelah kita ini tahu fardu dan sunnah, yang fardu saja kita kerjakan, yang sunnah ditinggalkan. Tidak. Ada beberapa kondisi nanti yang memaksa kita mungkin meninggalkan sunnah. Ya silahkan. Contoh, kita istiqomah sholat itu menjaga takbiratul ula, tahu-tahu mungkin ada uzur dan lain sebagainya, datang ke masjid tahu-tahu iqomah sudah dikumandangkan, kita belum wudu, maka bagaimana? Kerjakan yang fardunya saja. Fardu wudu kan ada 6, ya sudah, yang fardu saja, membasuh 1 kali. Untuk apa? Ngejar fadilah jamaah. Tapi kalau orang istiqomah masbuk, ya ini lain Pak, kok masbuk istiqomah? Jadi mengetahui fardu dan sunnah bukan berarti fardu saja dibuat, sunnah ditinggalkan, tidak. Sunnah itu sama-sama perintah juga, hanya saja posisi sunnah itu perintah yang lunak, perintah yang ringan. Fardu itu perintah yang keras. Sama-sama perintah. Kalau perintah kita tinggalkan, ya tidak adab, tetap nggak adab. Kita kalau punya majikan, bos, ada perintah yang tegas, nah itu nggak ada toleransi. Ada namanya anjuran, walaupun itu sifatnya anjuran dari bos, ya kita akan kerjakan walaupun nggak wajib, karena kalau nggak dikerjakan bisa-bisa bos nggak senang dengan kita, walaupun itu sifatnya hanya anjuran. Wajibnya masuk kantor jam 8, anjurannya sebelum itu masuk. Lah sekarang betul-betul jam 8 mau masuk atau setengah 8 masuknya? Tentu anjuran yang kita kerjakan, bukan wajib yang kita kejar. Wajib itu menjadi orang yang biasa, baik di sisi manusia ataupun di sisi Allah. Nah, di sisi manusia aja pun kita akan mencari perbuatan pekerjaan yang membuat menyenangkan tuan bos kita. Masa dengan Allah terus kita buat biasa-biasa saja? Tidak akan ada derajat kita nanti di sisi Allah. Lah, fardu wudu, supaya kita tahu nanti wudu kita sah, minimal fardu ini kita kerjakan, maka dianggap mandinya itu menjadi sah. Yang pertama, jadi fardunya wudu mandi itu hanya 2. Fardu mandi itu cuma 2, nggak banyak. Yang pertama niat. Jadi kalau sedang mandi wajib, ya wajib niat. Ingin mandi sunnah, ya wajib niat juga. Kalau dia nggak niat, maka nggak dihitung mandi, namanya nyiram badan. Jadi harus ada niat. Kapan letaknya niat? Ya ketika membasuh anggota tubuh. Pertama kali menyiram, kalau lupa ya siraman yang kedua. Mandinya apa? Niat mandi wajib, dalam hati ada. Oh ini hari Jumat, niat mandi sunnah Jumat, harus ada dalam hati. Kalau nggak ada niat, maka tidak dihitung, mandi wajibnya tidak dianggap, mandi sunnahnya pun juga tidak dinilai. Dihitung siram badan. Ya siram itu bahasa Jawa juga mandi ya artinya. Bahasa halusnya mandi dalam bahasa Jawa itu siram. Tapi ini hanya sekedar menyiram badan saja, bukan mandi namanya. Kemudian yang kedua, fardunya mandi yang kedua adalah ta'mimul badan bil ma'i kullil badan. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Ini kewajiban yang kedua. Ini cuma 2 itu. Kalau sudah niat, kemudian yang kedua, air sudah rata, maknanya rata, tidak ada yang tersisa. Jangan sampai 1 jarinya tidak kena air, jangan sampai mungkin rambut tidak kena air, atau kaki tidak kena air. Namanya mandi harus rata, seluruh tubuh itu tersiram, terkena air, itu baru dikatakan mandi. Maka 2 ini saja. Selain itu kalau tidak disebutkan, maka berarti hukumnya sunnah, dan itu akan ada pembahasan tersendiri. Jadi sunnah-sunnah wudu, sunnah-sunnah mandi itu akan ada nanti pembahasan ke depan. Bagaimana sunnahnya, bagaimana caranya, apa yang dibuat pertama, itu pembahasan di dalam sunnah. Tapi yang pertama yang harus kita pahami yang fardu ini dulu, sehingga kita tahu nanti mandi kita sah atau tidak. Oh saya biasanya mandi tapi nggak niat, ya berarti sebelumnya nggak sah. Mandi harus ada
niat. Mandinya apa? Diniatkan untuk itu. Ini mandi karena junub, mandi karena hadas besar, mandi wajib karena lain sebagainya. Kemudian juga mandi sunnah, itu harus diniatkan. Saya niat mandi sunnah Jumat, saya niat mandi sunnah Id, Idul Adha, Idul Fitri. Maka ketika dia niat, diratakan air ke seluruh tubuh, maka baru mandinya dianggap sah. Ada sedikit permasalahan untuk urusan niat. Yang pertama, idza ijtama'a alaihi guslanin wajiban fa aktsar kal jima' wa khurujil mani fa hal takfi anhuma niyyatun wahidah? Na'am, takfi niyyatun wahidah lahuma wa mithluhu fi ghuslis sunnah. Kalau ada dua mandi wajib, jadi ada dua kewajiban, dia bersetubuh jima' juga, nggak taunya dia nggak langsung mandi, selepas itu keluar tidur, mimpi keluar pula mani. Oh, ini orang luar biasa. Berarti kan ada dua kewajiban, mandi pertama wajib, yang kedua juga mandi wajib. Ketika ada dua kewajiban tadi, cukupkah dengan satu kali mandi saja? Ya cukup. Kalau dua-duanya wajib ya cukup. Atau yang kedua, dua-duanya sunnah, cukup. Dua-duanya sunnah, cukup. Ada sedikit pembahasan nanti. Idza ijtama'a ghuslu fardin wa ghuslu sunnah fa hal takfi niyyatu ahadihima? La takfi fala budda ayyan wiyahuma kama qala sahibu safwati zubat wa inna wa fardan wa naflan hasala aw fa bi kulli mithlahu tahassala. Lah kalau ada dua berkumpul, ini mandi wajib, dia jima', tahu-tahu juga ini hari Jumat, mau mandi Jumat juga mandi wajib, cukup nggak dengan satu niat? Nggak cukup, karena berbeda. Maka dia juga harus niatkan. Mandinya tuh memang satu kali kan, bisa langsung, kemudian diniatkan nanti juga ini niatkan mandi wajib dan juga niatkan mandi Jumat. Nggak cukup dengan satu niat, karena ini ada dua amal yang memang berbeda hukum dan derajatnya. Ini perbedaan, ada dua permasalahan yang berada di dalam pembahasan tadi tentang pembahasan niat. Ini ada beberapa pembahasan yang agak rumit, tapi nampaknya tidak terlalu penting untuk disampaikan. Ini fardu mandi, itu tadi dua perkara yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika dua perkara tadi fardu mandi itu sudah kita kerjakan, maka berarti mandi kita dihitung sah. Satu saja kurang, misalkan gak niat atau tidak rata airnya, maka berarti mandi wajib ataupun mandi sunnahnya tidak dianggap sah. Ini mungkin ada yang tidak bertanya tentang tambahan pembahasan, atau saya kira cukup, sudah jam 19:18, hampir masuk waktu isya, 1 atau 2 menit lagi. Ada yang tidak bertanya dari Bapak atau Ibu? Ya silakan Pak. Ya. Maksudnya kewajiban mandinya gitu, tetap wajib mandi. Itu juga dihitung, namanya definisinya wiladah, melahirkan. Jadi namanya melahirkan itu kalau zaman dulu kan mau ndak mau lewat farji namanya. Lah sekarang lewat perut, apakah itu dihitung melahirkan? Ya, itu juga melahirkan. Maka tetap namanya mandi wiladah itu tetap ada. Mandi wiladah. Ada yang tidak bertanya lagi? Ya Pak, gantian dulu ntar. Boleh ya Pak. Apa? Maksudnya menggunakan baju celana yang terkena air mani, bagaimana hukum sholatnya? Kalau ditanya hukum sholatnya sah atau tidak, kalau memang murni air mani, maka air mani dihitung suci, sholatnya sah, tapi tidak bersih. Air mani itu ya suci, tapi kan nggak bersih. Jadi paling tidak ya seperti yang dibuat Aisyah, dikerok lah itu, masa dibiarkan. Tapi kalaupun tidak dikerok, ya ditanya hukumnya sah atau tidak, ya sah, air mani itu suci. Silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami tanya Ustaz masalah niat. Niat kalau kampung ini banyak yang mandi sungai, jadi dia memasang niat tadi mungkin dari rumah sampai di sungai langsung baju. Yang pertama, Ya. kalau memadai. Yang kedua, wajib mandi. Wajib, tapi wajib mandi seperti orang yang tadi meninggal. Tapi sekarang Ustaz kami menyaksikan kemarin ada mayat yang tidak dimandikan, begitu dikuburkan katanya pastikan COVID, kemudian dihitung masuk syahid dan tidak dimandikan, hanya masuk ke dalam kotak. Ya. Nah, ini apakah memandikan Ustaz? Dan bagaimana itu menentukan kepastian itu adalah dia syahid apakah tidak? Jadi pertanyaan pertama ini dilewatkan sedikit enggak Bapak-bapak ya? Masuk Isa. Ada orang dia mandi ke sungai, niatnya dari rumah, selepas itu di sungai langsung masuk tanpa niat. Jadi definisi niat pertama, memang pertama kita juga harus pahami untuk urusan niat ini sebenarnya tidak rumit. Niat itu nggak susah. Niat itu urusan hati ya. Lisan itu kalau cuma mengeluarkan ucapan itu namanya membantu hati. Niat itu aslinya dalam hati. Dalam hati kita sudah ada perkataan saya ingin mandi wajib, itu namanya niat. Lah umumnya orang kan sebenarnya nggak perlu cuma hanya diingatkan tata cara. Ketika dia tahu cara dia akan mengerjakan. Nah sekarang definisi niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bil fi'li, menyengaja suatu perkara berbarengan dengan pekerjaan. Itu definisinya niat dalam bahasa Arab seperti itu. Pertama menyengaja. Kalau ada orang nggak sengaja itu namanya nggak niat. Jadi harus ada unsur kesengajaan. Betul-betul maunya mandi bukan yang lain. Cuci tangan dengan wudhu bedanya di mana? Bedanya dalam niat. Nah, jadi kalau dia dari rumah ya nggak salah, itu namanya baru azam. Dari rumah itu berjalan seperti kita dari rumah ingin ke masjid, jalan itu bukan niat sholat namanya, itu azam, mau mengerjakan. Kapan? Ketika berbuat itulah niat. Berbarengan dengan pekerjaan itulah letaknya niat. Jadi kalau nggak bareng itu nggak niat namanya. Jadi harus berbarengan. Jadi ketika mandi itulah niat. Ketika sholat itulah niat. Ini yang bisa saya jawab, semoga bisa memberikan jawaban karena waktu kita singkat. Yang kedua, yang COVID ini katanya matinya mati syahid. Ya insya Allah, karena dalam beberapa hadis kan Nabi pernah bertanya, apa yang kalian hitung sebagai mati syahid? Maka para sahabat menjawab, orang yang mati syahid itu ya Rasulullah, orang yang meninggal dunia ketika berada di medan jihad. Maka Nabi katakan, lah kalau begitu yang mati syahid di kalangan umatku sedikit, kata Nabi. Orang yang mati karena sakit perut mati syahid, orang yang mati karena taun, ini taun yang dikiaskan dengan COVID, orang yang mati karena taun syahid, orang yang mati tenggelam syahid, orang yang mati terkena petimpaan bangunan syahid. Jadi Nabi sebutkan beberapa definisi syahid. Maka ulama membahas syahid itu dibagi dua, ada namanya syahid dunia, ada namanya syahid akhirat. Maknanya syahid dunia, syahid akhirat itu apa? Kalau dia ini syahid dunia, maka dia akan diperlakukan seperti betul-betul orang syahid pada zahirnya. Dia ini tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Ini syahid dunia itu adalah hanya satu orang yang mati dalam jihad fi sabilillah, mati dalam pertempuran. Sedangkan yang lain itu dihitung syahid tapi namanya syahid akhirat, termasuk COVID. Maka wajib dimandikan, wajib disolatkan. Nah, kalau ada yang mendefinisi ini juga sudah dikeluarkan fatwa oleh MUI nih seperti ini. Kalau ada yang menyampaikan lain nih keluar daripada fatwa para alim ulama. Jadi orang yang COVID wajib dimandikan, wajib juga disolatkan. Jadi kalau tidak ya tidak mencukupi dan tanggung jawab fardu kifayah kita belum tertunaikan.
Itu yang bisa saya jawab, semoga bisa memberikan jawaban dari pertanyaan tadi. Mungkin itu yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.